Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulamihi wa bi'ulamikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam dening panikah kepungah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ben keluarganah Nabi. Lamma ra'at Quraisyun intisyarul islami fil qabail. Lamma ra'at semangsanah ningalen Quraisyun paserah kaum Quraisy. Intisyarul islami dekah tersebarah Islam. Intisyarul islami deka tersebarah Islam fil qabaili dalam banyak-banyak qabilah atau golongan. Fil qabaili dalam banyak-banyak qabilah. Qabilah itu golongan. Azamu ala qatlin nabi. Azamu maka asajjah pasera Quraisy ala qatlin nabiyyi ing atase maten nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahasarathu wa ahla baitihi fi syi'bi. Fahasarathu maka ngepung Fahasarathu maka ngepung pasera Quraisy hu dekan nabi wa ahla baitihi ben keluarga Nabi fi syi'bi dalam syi'ib. Syi'ib itu lereng gunung. Fi syi'bi dalam lereng gunung. Wa mana'u anhumul arzaq. Wa mana'u mencegah, bukan nyegah sarapan ya. Wa mana'u mencegah pasera Quraisy anhum dari ahla baitihi al arzaqa deka banyak-banyak rezeki. Al arzaqa deka banyak-banyak rezeki. Wattafaqu ben sepakat pasera Quraisy ala alla yaqbalu ing atase kudu tak neremah pasera Quraisy lahum maring ahla baitihi sulhan deka damai, perdamaian abadan dalam selanjengah. Abadan dalam selanjengah. Illa idza aslamu angin nalekanah nyerahake pasera ahla baitihi annabiyya deka nabi lil qatli ka angkui paten. Jadi ini kisah setelah masuknya Hamzah dan Sayyidina Umar masuk ke dalam agama Islam. Nabi Muhammad dikepung oleh orang Quraisy. Nabi Muhammad dikepung dan keluarga Nabi juga dikepung. Maksudnya dikepung di sini yaitu diboikot. Jadi Nabi Muhammad dan keluarganya itu diboikot. Apa diboikot itu? Boikot itu pengasingan. Artinya Nabi Muhammad dan keluarganya itu diasingkan dari Mekah. Jadi lamma ra'at Quraisyun intisyarul Islam, ketika orang-orang Quraisy mengetahui Islam itu semakin tersebar di beberapa golongan, di beberapa qabilah, maka mereka itu berniat azamu ala qatlin nabi. Maka mereka orang-orang kafir Quraisy berniat untuk membunuh Nabi, tapi tidak membunuh secara langsung, membunuh secara perlahan-lahan. Akhirnya fahasarat huwa ahla baitihi fi syi'bi. Maka kemudian mereka itu memboikot Nabi dan keluarga Nabi. Memboikot Nabi dan keluarga Nabi, mengasingkan Nabi dan juga keluarga Nabi. Apa yang mereka lakukan? Wa mana'u anhumul arzaq wattafaqu ala alla yaqbalu lahum sulhan abada.
Yang mereka lakukan yaitu mereka itu melarang rizki makanan-makanan yang mau masuk kepada Nabi dan keluarga Nabi. Artinya maksudnya begini. Jadi pemboikotan itu Nabi Muhammad dan keluarganya itu diboikot, maksudnya itu tidak boleh menjual barang kepada Nabi dan keluarga Nabi. Tidak boleh menjual makanan kepada keluarga Nabi dan juga Nabi Muhammad. Dan apabila keluarga Nabi itu ingin membeli makanan, itu tidak boleh dibeli. Itu namanya diboikot. Ya. Jadi nggak ada makanan yang masuk. Nggak ada makanan yang masuk. Kalau misalnya keluarga Bani Muthalib atau keluarga Bani Hashim atau keluarga Nabi ingin menikah dengan orang-orang Quraisy, tidak boleh diterima. Ini namanya pemboikotan. Ya. Jadi meskipun keluarga Nabi ini punya uang banyak, mau membeli makanan kepada orang-orang Quraisy, itu tetap tidak diterima, tidak dikasih makanan. Ya. Begitu juga kalau misalnya orang-orang keluarga Nabi ini ingin menjual sesuatu, walaupun barangnya bagus, tidak boleh dibeli. Itu kesepakatan kaum Quraisy. Tujuannya apa? Agar Nabi dan keluarga Nabi kelaparan hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Jadi mereka gak berani untuk membunuh Nabi secara langsung. Kenapa? Karena Nabi masih dilindungi oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan juga ada sahabat-sahabat Nabi, diantaranya yang sudah masuk Islam, ada paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dijuluki Asadullah, singanya Allah, pemberani. Dan juga ada Umar bin Khattab yang juga baru masuk Islam. Jadi seperti itu. Itu namanya pemboikotan, ya. Jadi Nabi Muhammad itu diboikot. Sampai ada yang mengatakan para ulama itu di kitab-kitab yang lain, ya. Para ulama itu saking kerasnya kehidupan ketika itu, sampai-sampai keluarga Nabi ini sampai memakan daun-daunan kurma yang dimakan itu. Kenapa? Karena gak ada makanan yang masuk. Mau beli gak boleh, mau beli makanan gak boleh, ya, tidak boleh dijual makanan kepada keluarga Nabi, gak boleh. Nah, itu namanya Nabi Muhammad diboikot, keluarganya juga diboikot. Sampai ada yang mengatakan di kitab-kitab lain, kurma satu biji kurma itu bisa dibuat sampai 2 hari, saking kelaparan mereka. Nah ini. Terus wakatabu mattafaqu alaihi fi sahifatin allaquha fil Ka'bah. Wakatabu benoles pasara Quraisy. Wakatabu benoles pasara Quraisy made kabareng ittafaqu sesepakat pasara Quraisy alaihi ing atase ma. Alaihi ing atase ma fi sahifatin dalam lembaran. Allaquha seagentong paserah Quraisy hada ka sahifah fil Ka'bati dalam Ka'bah. Wa kana ben badah zalika panapaka disah. Zalika panapaka disah wa katabu mattafaqu. Zalika panapaka disah wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifatin, atau kejadian itu fissanatis sabiati panika dalam tahun sekaping petok minan nubuwati dari kenabian. Jadi pemboikotan itu yang ditujukan kepada Nabi dan keluarga Nabi itu sampai ditulis di lembaran yang kemudian digantung di dalam Ka'bah. Jadi orang kafir Quraisy itu menulis sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian pemboikotan kepada Nabi dan keluarga Nabi, yang akhirnya lembaran tadi itu yang ditulis itu digulung dan kemudian digantung di dalam Ka'bah. Disebutkan juga dalam kitab-kitab yang lain, pemboikotan itu berlangsung sampai 3 tahun.
Dan kejadian itu, ya, kejadian pemboikotan itu terjadi pada tahun ke-7 dari kenabian. Artinya belum tahun hijrah, belum tahun hijriyah, masih tahun kenabian. Hijratul Habasyati Tsaniyati. Hijratul Habasyati Tsaniyati dening panikah hijrah maring negara Habasyah Ats-Tsaniyati sekaping 2. Ats-Tsaniyati sekaping 2. Ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi sya'ba amara jami'al muslimina bil hijrati ilal habasyati. Ba'da dukhulin nabiyyi selestarenah masukan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi ban kaumah nabi asy-sya'ba deka Syi'ib atau lereng gunung. Amaro maka merintah pasira Kanjeng Nabi jami'al muslimin adaka sekapiknah banyak-banyak orang Islam. Jami'al muslimin adaka sekapiknah banyak-banyak orang Islam bil hijrati kalaban hijrah ilal habasyati maring negara Habasyah. Fahajara sab'una wa thalathatu rajulan wa 11 imra'atan. Fahajara maka hijrah sab'una wa thalathatu rajulan paserah 73 rajulan ara-ara orang laki wa 11 imra'atan ben 11 imra'atan ara-ara orang bini. Minhum panika sebagian dari sab'una wa thalathatu rajulan wa 11 imra'atan Ja'far bin Abi Thalibin dining Ja'far bin Abi Thalib. Ketika setelah Nabi Muhammad masuk ke lereng-lereng gunung yang ada di Mekah, ya, dan kaumnya juga ada di situ, maka ketika itu amara jami'al muslimina bil hijrati ilal habasyati. Nabi Muhammad memerintahkan kaumnya, memerintahkan semua umat Islam untuk hijrah ke negeri Habasyah yang kedua kalinya. Ya, hijrah lagi ke negeri Habasyah. Jadi Nabi Muhammad menyuruh para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah. Akhirnya ketika itu fahajara hijrah 73 orang laki-laki hijrah dan 11 orang perempuan juga ikut hijrah. Di antaranya yang ikut hijrah di situ adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ikut hijrah. Jadi Ja'far bin Abi Thalib termasuk sepupu Nabi. Ja'far bin Abi Thalib. Entah ini kakaknya Ali bin Abi Thalib atau adiknya Ali bin Abi Thalib, tapi yang jelas sama-sama anaknya Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Ya, jadi yang hijrah adalah 73 orang laki-laki dan 11 perempuan. Jadi umat Islam jumlahnya ketika itu masih segitu. Itu pun yang hijrah. Lain yang belum hijrah. Yang enggak hijrah itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Tuh. Contohnya seperti siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena gak ada orang kafir Quraisy yang berani mengganggu Ja'far, yang berani mengganggu Hamzah. Apalagi Umar bin Khattab. Sudah masuk Islam, santai. Ada di mana? Di Mekah itu santai, gak ikut hijrah. Gak ikut hijrah ke negeri Habasyah, gak ikut. Kenapa? Karena memiliki kekuatan. Gak ada orang kafir Quraisy yang berani untuk menghina Umar bin Khattab. Coba-coba menghina Umar bin Khattab, banting langsung sama Umar. Walahiqa bihim muslimul Yaman. Jadi ketika mereka hijrah, 70 orang laki-laki ini hijrah dan 11 orang ini hijrah ke negeri Habasyah yang kedua kalinya.
walahiqa ben atam benyosol, walahiqa benyosol bihim kalaben sab'una wa thalathatu rajulan wa ihda imra'atan wa ihda asyrata imra'atan. Muslimul Yamani pasera banyak-banyak orang Islam Yaman. Muslimul Yamani pasera banyak-banyak orang Islam Yaman. Akhirnya orang-orang Islam yang dari Yaman itu menyusul mereka ke negeri Habasyah. Wahum bentining Muslimul Yaman Abu Musa al-Ash'ari panika Abu Musa al-Ash'ari. Jadi sahabat Nabi yang dari Yaman diantaranya yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Wa banu ammihi ben anaan, wa banu ammihi ben anak pamanah Abu Musa al-Ash'ari. Wa kanat ben badah hadhil hijratu panapa panika hijrah fis sanatis sabi'ati panika ing dalam tahun sekaping petok minan nubuwati dari kenabian. Jadi ketika umat Islam itu sampai hijrah ke negeri Habasyah, kenapa kok hijrah? Karena diasingkan. Satu diasingkan, yang kedua umat Islam yang lemah itu mesti disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga karena Nabi gak tega melihat sahabat-sahabatnya yang melarat, yang gak punya kekuatan, itu disiksa terus-menerus. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah yang kedua kalinya. Kejadian itu terjadi pada tahun ke-7 dari kenabian. Ketika mereka hijrah, ada 73 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Di antaranya yang ikut yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Setelah mereka hijrah, nyusul umat Islam yang dari Yaman nyusul. Di antaranya yaitu Abu Musa al-Ash'ari dan anak pamannya Abu Musa al-Ash'ari juga ikut hijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu sekarang berubah menjadi negeri Ethiopia. Jadi sampai sekarang masih ada. Ya, masih ada sampai sekarang. Cuman namanya bukan Habasyah lagi, tapi negeri Ethiopia. Seperti itu. Tidak cukup ya. Islamu malikil habasyati wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bihusnil khatimah.